Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan satu judul dari buku Muda Hidup Mulia, karya saya sendiri, Ijazatullah Abduh, diterbitkan oleh Gramedia tahun 2016. Kita di sini akan bacakan judul Istiqomah dalam Kebenaran. Jadi istiqomah ini merupakan amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dia istiqomah, konsisten di dalam menjalankan suatu amal ibadah, maka dia mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla." Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten, yang istiqomah, terus-menerus dikerjakan meskipun amalan itu sedikit. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atau tetap menuliskan catatan pahala bagi seorang hamba yang sebelumnya dia telah konsisten atau istiqomah di dalam mengerjakan suatu amal soleh atau ibadah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu maka na ya'mal wa huwa sahihun muqimun." Apabila seorang hamba dia ditimpa sakit atau dia sedang mengadakan suatu safar perjalanan, maka tetap dicatatkan baginya pahala yang sering dia kerjakan sebelumnya, atau pahala amal soleh, amal ibadah yang menjadi kebiasaannya ketika dia dalam keadaan sehat dan ketika dia dalam keadaan mukim. Nah, maka ini diantara keutamaan bagi kita yang istiqomah, konsisten atau terbiasa di dalam menjalankan suatu amal ibadah atau amal soleh, bahwa ketika kemudian ada penghalangnya seperti sakit atau kita sibuk sedang safar keluar kota atau keluar negeri, maka amal-amal soleh yang sebelumnya kita kerjakan, kita terbiasa mengerjakannya, maka kita akan tetap mendapatkan catatan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistiqomahan yang penting juga adalah istiqomah di dalam menyampaikan kebenaran, karena sungguh tidak begitu mudah seseorang dia bisa istiqomah dalam hal ini, karena bagaimanapun ketika seseorang dia teguh di atas kebenaran dan terus menyampaikannya, maka pasti dia akan menuai banyak pertentangan yang keras dan akan selalu dihadapkan dengan berbagai rintangan. Tetapi bukan berarti kemudian kita berhenti atau kemudian kita merasa pesimis di dalam menyampaikan kebenaran, tapi terus dan lanjutkan di dalam menyampaikan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama dengan orang-orang yang teguh di atas kebenaran dan orang-orang yang selalu berusaha untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jikalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan pijakan kaki kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan kabar gembira dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 31. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu, kemudian mereka teguh di atas pendirian mereka. Allahu Akbar. Ini suatu kebenaran yang sejati ketika seorang hamba meyakini Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia istiqomah di atas kebenaran tersebut, di atas keyakinannya tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah."
maka akan mendapatkan keutamaan, para malaikat akan turun kepadanya sambil berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kemudian kata para malaikat, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan juga nanti di kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Kemudian di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, Allah SWT berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meyakini bahwa kebenaran sesembahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya ibadah yang benar itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka istiqomah, ya, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan juga mereka tidak bersedih hati. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kepada kita, ya, di dalam hadisnya, qaribu wasaddidu wabashiru. Jadi berusahalah, ya, agar kita selalu mendekati kebenaran. Jadi jangan sampai kita jauh daripada kebenaran. Kita yang sudah berada di koridor yang benar, maka kita istiqomah, terus berada di dalamnya. Kemudian kalau ada hal-hal yang kemudian menyeret kita untuk jauh, maka jangan kita membiarkan diri kita terseret jauh dari kebenaran, tapi terus kita mendekat sampai kebenaran itu melekat pada diri kita. Kemudian berusaha kita istiqomah di atas kebenaran tersebut. Kemudian selalulah kita menyampaikan kabar gembira kepada umat manusia. Dan juga Nabi SAW ketika memberi wasiat kepada seseorang, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah di atas keimanan tersebut. Oke, barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.